Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 23 Maret 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Saudaraku terkasih, saya sering mendapatkan pertanyaan ini. Mengapa orang-orang baik sering dimusuhi, dijauhi, lalu digosipkan oleh banyak orang? Banyak orang selalu mencari alasan untuk disalahkan. Dan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, saya selalu bertanya balik, apa kita tetap menjadi orang baik atau tidak? Bagi saya yang terpenting adalah kita tetap menjadi orang baik. Dan itu baru murid Yesus. Tapi kalau kita hanya karena mereka tidak suka akan kebenaran kita, kebaikan kita, lalu kita berhenti berbuat baik, itu salah. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana kisah Yesus yang sekaliber itu, yang selalu berbuat baik, selalu membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tetap salah di mata orang Farisi. Mengapa? Karena popularitas mereka terancam. Maka tidak mengherankan berbagai cara mereka lakukan untuk menjatuhkan Yesus. Bahkan mereka mau membunuh Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus berhenti berbuat baik? Tidak. Yesus tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Saudaraku terkasih, dalam kehidupan kita apa yang dialami Yesus akan terus kita alami. Kita akan tetap mengalami tekanan bila kita berbuat baik dan benar. Orang baik dan orang benar akan tetap menjadi aneh di mata orang yang suka akan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Maka jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Apapun tantangan, tetaplah menjadi orang baik. Apapun resiko yang kita akan hadapi, jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Karena kita tidak sendirian. Karena ada Yesus yang selalu menemani kita. Dan kita punya tempat pada akhirnya yang disediakan Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.